Look, I don't know what you did. Halo saudaraku semua, bagaimana kabar Anda hari ini? Tentunya baik-baik saja kan? Kita jumpa kembali di JB Entertainment, di mana channel ini akan senantiasa memanjakan Anda dengan menampilkan alur cerita dari film-film terbaik. Terima kasih saudaraku yang sudah subscribe channel ini. Bagi yang belum subscribe, silakan di-subscribe dulu. Dengan subscribe dari Anda, artinya Anda telah membantu channel ini untuk berkembang. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung ke alur ceritanya. Film kali ini berjudul The Bourne Supremacy. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang mantan agen khusus bernama Jason Bourne yang terbangun dari tidurnya karena mimpi buruk. Beberapa tahun silam Jason mengalami kecelakaan saat ditugaskan dalam sebuah misi, dan mulai saat itu, ia mengalami penyakit amnesia. Karenanya hampir setiap malam sekilas ingatan-ingatan itu muncul melalui mimpinya. Pacarnya yang bernama Mary pun menyarankan agar Jason mengingat semua mimpi tersebut. Because sooner or later you remember something good. Di suatu tempat, tepatnya di Berlin, Jerman, sebuah transaksi rahasia sedang dilakukan oleh para agen CIA. Mereka hendak membeli sebuah informasi rahasia dari seorang informan. Operasi ini dipimpin oleh agen bernama Pamela Lande. Sayangnya, ketika transaksi sedang berlangsung, tiba-tiba muncul seorang hitman yang ikut masuk ke gedung tersebut dan mulai melakukan sabotase. Tapi anehnya ia juga sengaja meninggalkan sebuah sidik jari pada alat peretas jaringan listrik yang digunakannya. Pada akhirnya informasi rahasia yang CIA inginkan hilang bersama dengan uang transaksi yang bernilai jutaan dolar, sedangkan si hitman tadi yang bernama Kirill langsung kembali menghadap bosnya untuk melaporkan hasil aksinya. Pria ini sebut saja Dang Ambo. Dia adalah salah satu miliuner Rusia berkat bisnisnya di bidang pertambangan. Nampaknya aksi mereka belum selesai karena Kirill kembali diminta untuk segera ke India demi membunuh Jason. Ты получишь остальное, когда закончишь. Selama dalam pelariannya, Jason hidup damai di India bersama dengan istrinya bersembunyi dari CIA dan proyek khusus bernama Treadstone. Tapi tentu saja, walaupun demikian tak sedetik pun, Jason merasa dirinya aman. Makanya, ketika ia melihat sosok Kirill yang tiba-tiba muncul di wilayahnya, ia langsung tahu kalau ada yang mengincarnya. Makanya Jason segera meminta Mary untuk bersiap-siap meninggalkan kota tersebut. Sayangnya Kirill berhasil menemukan mereka terlebih dulu. Di tengah pelarian, Mary sempat merasa kalau kasihnya terlalu berhayal sampai sering bermimpi buruk. Setelah berkendara belasan menit, mereka belum juga berhasil mengecoh Kirill. Dan maka dari itu, Jason meminta agar Mary yang mengambil alih kemudi, sedangkan dirinya bersiap-siap untuk menembak jika memang diperlukan. Tapi siapa yang menyangka kalau Kirill tiba-tiba mengeluarkan sebuah sniper dari bagasinya, dan begitu Jason sudah merasa telah berhasil meninggalkan musuhnya tiba-tiba. Tembakan tersebut tepat mengenai kepala Mary dan membuatnya tewas seketika. Tapi Jason tak berhenti berusaha. Ia terus memberikan pertolongan pertama ke istrinya dan berharap kalau nyawa Mary bisa diselamatkan, hingga akhirnya ia sadar kalau semua sudah berakhir. Kirill sendiri terlihat senang karena mengira Jason telah tewas, yang menjadi pertanyaan mengapa mereka sangat menginginkan kematiannya. Begitu misinya selesai, Kirill pun kembali menghadap Dang Ambo untuk menerima bayarannya. Через месяц. Di tempat lain, CIA mulai mencari tahu siapa orang yang menggagalkan transaksi mereka kemarin. Setelah diselidiki, mereka menemukan sebuah sidik jari yang Kirill sempat sengaja tinggalkan. Sayangnya begitu sidik jari tersebut dimasukkan ke dalam sistem, tiba-tiba muncul peringatan bahwa file mengenai orang tersebut bersifat sangat rahasia. Bahkan sekelas agen PEM pun belum bisa mengaksesnya. Di saat yang sama, Jason sendiri sedang berduka akan kematian istrinya. Dan pikirannya terus bertanya,
mengapa mereka mengincar nyawanya? Maka dari itu dibanding berdiam diri ia pun mulai bersiap untuk balas dendam. Di tempat lain, agen PEM yang sedang menghadap ke pimpinannya agar diizinkan untuk mengakses file mengenai Treadstone. File tersebut sebenarnya bersifat sangat rahasia, namun demi mengungkap kasus ini, PEM akhirnya diizinkan untuk mengaksesnya. Berdasarkan database rahasia milik Treadstone sidik jari kemarin, ternyata milik Jason, namun hal itu terasa janggal bagi PEM karena berdasarkan data yang ada Project Treadstone harusnya telah dibubarkan 2 tahun lalu. Makanya ia kemudian mendatangi satu-satunya mantan pimpinan Project Treadstone yang masih hidup bernama Ward. Disinilah PEM mulai mempelajari betapa berbahayanya sosok Jason Bourne. The guy went for a job. You can go to hell. And Marshall too. Sementara itu, Jason saat ini memasuki Naples wilayah Italia. Anehnya, ketika masuk ke negara tersebut, ia menggunakan paspor mencantumkan identitas aslinya, otomatis keberadaannya langsung terlacak oleh sistem Interpol dan mereka segera mengamankannya. Kembali lagi ke PEM yang sedang rapat bersama para petinggi intelijen untuk membahas kasus kemarin. Jadi begini, 20 tahun lalu, dana pensiun CIA tiba-tiba dicuri oleh seseorang, jumlahnya mencapai 320 miliar. Tak lama kemudian, seorang politisi asal Rusia bernama Nesky sempat menghubungi CIA dan mengabarkan bahwa pencuri dana tersebut sebenarnya orang dalam itu sendiri. Tapi ketika mereka akan menemui Nesky tiba-tiba, ia sudah ditemukan tewas bunuh diri bersama istrinya. File yang akan pembeli kemarin sebenarnya petunjuk dari kasus pembunuhan Nesky agar mereka bisa melacak kasus 20 tahun lalu. PEM menduga pelaku pencurinya adalah mantan pimpinan Project Treadstone bernama Conklin. Walaupun sudah mati nampaknya, ia meminta Jason untuk melindungi peninggalannya. Di tengah rapat yang begitu serius, tiba-tiba mereka dapat kabar kalau Jason telah berhasil diamankan. Board's passport just popped up on the grid in Naples. Find out what kind of local assets we have in place there. Lalu seorang agen kemudian diutus untuk menginterogasi Jason, namun biarpun diancam ia tetap tak mau buka mulut. Di sini mereka belum tahu siapa sosok Jason. Makanya PEM segera menelepon mereka untuk mengabari hal tersebut, tapi tiba-tiba, Look, I don't know what you did, and I don't know who you're working for. sejak awal Jason sengaja menyerahkan diri agar bisa meretas ponsel targetnya. Begitu berhasil, ia meninggalkan lokasi tanpa terdeteksi CCTV, kemudian mencuri mobil di parkiran menggunakan sebuah alat khusus. Tujuan Jason meretas ponsel tadi sebenarnya untuk mendapatkan informasi siapa orang yang mengejarnya saat ini. Dan mengapa PEM sendiri terlihat sangat kesal begitu tahu Jason berhasil kabur dan memutuskan untuk segera menyusulnya ke Italia. Namun pimpinannya meminta agar PEM bekerja sama dengan Ward agar kasus ini bisa segera diselesaikan. Sementara itu, Jason akhirnya menyadari kalau ia telah difitnah melakukan sabotase dan pembunuhan di sebuah transaksi rahasia yang berlokasi di Berlin, Jerman. Di tempat lain, sebelum berangkat ke Italia, Ward sempat singgah ke Amsterdam untuk menjemput mantan bawahannya yang juga anggota Treadstone bernama Nicole. Dahulu dialah agen yang bertugas untuk menyampaikan misi ataupun kebutuhan para agen di proyek khusus tersebut. Yang unik adalah ketika PEM dan anggotanya mengira Jason melakukan kesalahan karena masuk ke Italia menggunakan paspor aslinya. Nicole malah langsung sadar kalau Jason sedang mengincar sesuatu. It's not a mistake. They don't make mistakes. They don't do random. There's always an objective, always a target. Sementara itu, setelah perjalanan panjang menuju Berlin, Jason singgah di rumah mantan agen Treadstone bernama Jarda. Tanpa basa-basi, ia langsung melakukan interogasi dan menanyakan siapakah pimpinan Treadstone saat ini. Ternyata Jason tak tahu sama sekali kalau proyek tersebut sudah bubar. Di film pertamanya, Conklin mati dibunuh oleh Ward karena dianggap gagal menangani kasus Jason. Makanya ia tak tahu sama sekali kalau mantan bosnya telah tewas. Sekarang yang menjadi pertanyaan, kalau bukan mereka siapakah orang yang mencoba membunuhnya kemarin? Shot dead in Paris. Dead the night you walked out. If it's over, then why are they still after me? I don't know. Masalah menjadi semakin rumit
karena Jarda tiba-tiba memberikan perlawanan saat Jason sudah akan pergi dari sana. Oleh karena mereka sama mantan agen khusus, mereka berdua memiliki kemampuan di atas rata-rata, namun tentu saja Jason jauh lebih unggul. Untuk menghilangkan jejaknya, Jason kemudian meledakkan rumah Jarda dengan cara membotorkan pipa gas, lalu memasukkan majalah di sebuah alat pemanggang roti untuk memicu percikan api. Dalam beberapa menit ke depan, ketika anak buah Jarda tiba di lokasi ledakan pun terjadi. Setelah itu Jason pun melanjutkan perjalanannya menuju Berlin. Namun setibanya di sana, ia langsung mampir ke stasiun kereta untuk menitipkan semua barang berharganya. Menyimpan barang-barang tersebut di tempat umum adalah hal yang paling tepat. Dari sana, ia kemudian menghubungi semua resepsionis hotel bintang 5 di kota Berlin dan menanyakan apakah Pamela Landy atau Pam menginap di sana atau tidak. Dengan cara simpel ini, ia berhasil menemukan targetnya. Sedangkan untuk mengetahui nomor kamar Pam, Jason kemudian mendatangi hotel yang dimaksud dan meminta dihubungkan langsung. Teknik simpel ini berhasil membongkar keberadaan seorang petinggi CIA. Pam sendiri tak menyadari kalau sejak keluar dari hotel dirinya telah dibuntuti oleh Jason. Sehingga akhirnya, ketika Pam tiba di markas rahasianya, ia langsung memerintahkan semua orang untuk mempercepat proses pelacakan dari Jason. Lucunya Jason sendiri malah sudah bersiap untuk membunuhnya menggunakan sniper dari gedung sebelah. Tapi sebelum menarik pelatuk senjatanya, ia menelpon nomor Pam terlebih dahulu untuk memastikan apakah dia dalang dari pembunuhan istrinya. This is Jason Bourne. Bourne? What do you want with me? Have you forgotten what happened in Berlin? Jason semakin bingung begitu ia melihat sosok Nicole yang juga kebetulan berada di sana. Makanya tiba-tiba ia menawarkan diri untuk bertemu di lokasi yang telah ditentukan dengan syarat mereka harus menjadikan Nicole sebagai perantaranya. Di sini Pam mencoba mempermainkan Jason dan bilang bagaimana kalau mereka tak bisa menemukan sosok wanita yang Jason maksud. Tapi tiba-tiba Jason bilang itu mudah karena Nicole sedang berdiri di sampingmu. I need someone I know to bring me in. What if I can't find her? She's standing right next to you. Ward bersikeras agar Pam menghentikan investigasi ini sebelum anak buahnya kembali menjadi korban. Namun Pam sendiri merasa ada yang tidak beres dan tetap mengutus Nicole ke lokasi pertemuan yang Jason sudah tentukan. Tapi tentu saja ia tak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini. Makanya di lokasi tersebut sudah ada 5 agen yang membaur di antara kerumunan ditambah beberapa sniper di atap gedung. Tapi mereka tak menyangka sama sekali kalau di lokasi itu juga sedang ada demonstrasi besar-besaran. Dan tak lama kemudian ponsel Nicole berdering Jason memintanya untuk segera naik ke sebuah tram yang kebetulan sedang melintas di hadapannya. Beberapa agen yang mengawal Nicole sejak tadi mencoba mengikutinya. Tapi begitu berhasil naik ke atas, Nicole sudah dibawa kabur oleh Jason menuju stasiun kereta bawah tanah. Delta, give me something. I need something. Sejak awal Nicole ini dipasangi alat penyadap, begitu Jason bilang kalau dirinya difitnah oleh seseorang. Semua percakapan tersebut didengar oleh Pam, tapi alat penyadap itu mulai tak berfungsi ketika Nicole dibawa ke ruangan khusus. Di sini Jason tiba-tiba kembali mengingat sedikit dari masa lalunya saat bertugas di Berlin, namun ia tak bisa mengingat keseluruhan dari misi tersebut. Anehnya ketika Nicole ditanya soal kematian Neski, ia juga tak tahu apa-apa, bahkan seingatnya selama bertugas di Dresden, Jason belum pernah ditugaskan ke Berlin. First job. No, your first assignment was Geneva. Sementara itu Pam sendiri mulai menyelidiki kebenaran perkataan Jason. Namun Watt malah terlihat sangat panik dan ngotot agar mereka fokus untuk langsung membunuhnya. Lagi pula, sejak awal Jason memang adalah seorang buron. Tak lama kemudian, orang kepercayaan Ward meminta waktu untuk menunjukkan temuannya. Ternyata diam-diam ia sudah menyelidiki TKP tempat sidik jari Jason ditemukan.
Menurutnya sejak awal, seseorang memang berencana untuk menjebak Jason, namun tiba-tiba di tempat lain, Jason sendiri sempat mendatangi sebuah internet cafe untuk mencari berita mengenai pembunuhan Neski 20 tahun lalu. Ia sangat yakin kalau dialah pembunuhnya dan itu merupakan misi pertamanya yang langsung diperintahkan oleh Conklin untuk membantu mengembalikan ingatannya. Jason kemudian mendatangi hotel di mana Neski dibunuh, bahkan mencoba menginap di kamar yang sama saat kejadian itu terjadi. Sayangnya saat sedang bernostalgia, tiba-tiba para pegawai hotel menyadari kalau Jason masuk dalam daftar Interpol. Makanya tak lama kemudian Pam dan anggotanya segera mengirimkan WA. Sementara itu, Jason akhirnya ingat kronologi kejadian pembunuhan Neski. Memang dialah pelakunya, karena merupakan bagian dari pelatihan untuk masuk ke dalam proyek Trenstone. Di saat yang sama, pasukan SWAT akhirnya tiba di lokasi mereka, langsung berhasil menerobos pintu hotel, namun sejak tadi Jason sudah kabur duluan melalui jendela. Sayangnya lokasi tersebut ternyata benar-benar sudah dikepung oleh puluhan polisi, makanya begitu akan kabur menggunakan kereta tiba-tiba keberadaan Jason terbongkar. Karena rencana pelariannya terbongkar, Jason memilih untuk berimprovisasi dengan cara lompat ke sebuah kapal yang kebetulan lewat di bawah jembatan, tapi masalahnya polisi keburu melihat aksinya tersebut dan mencoba menghentikan kapal yang ditumpaninya. Untung saja dengan cekatan, ia kembali berhasil kabur dengan cara memanjat jembatan yang berada di atasnya yang langsung terhubung ke sebuah stasiun kereta. Sementara itu, Ward sangat panik begitu tahu Jason mulai mendapatkan kembali ingatannya. Makanya ia segera menelpon Deng Ambo agar mengirim pembunuh bayaran andalannya untuk membunuh Jason. Dengan begitu investigasi ini akan segera berakhir. Ternyata 20 tahun lalu Ward lah yang mencuri uang pensiunan CIA. Dana itu kemudian ia berikan ke Deng Ambo untuk dijadikan modal mendirikan perusahaan minyaknya. Saat ini, begitu telepon selesai tiba-tiba Jason muncul dari balik bayangan. Tentu saja ia sangat marah begitu tahu istrinya mati. Hanya karena perkara Ward ingin menutupi kasus korupsinya 20 tahun lalu, karena nyawanya sudah akan berakhir dan merasa tak ada lagi yang bisa ditutupi. Ward pun mengakui semua perbuatannya, tapi ketika akan ditembak mati diam-diam Jason malah merekam semua percakapan mereka. It's what you are, Jason. A killer. It's the only reason you're alive. Di tempat lain Pam mendapatkan kabar mengenai kematian asisten Ward. Langsung menaruh curiga dan mencium ada yang tidak beres dengan tingkahnya, makanya malam itu ia segera mendatangi kamar hotel Ward untuk berbincang empat mata. Namun setibanya di sana Ward malah bersiap untuk bunuh diri karena tak sanggup menghadapi hukuman yang akan menimpanya ke I serve depan. my country. Sementara itu, sebelum melanjutkan perjalanannya, Jason sempat mengirim hasil percakapannya dengan Ward tadi ke Pam sebagai bukti bahwa selama ini dirinya tak bersalah. Tetapi bagaimanapun juga CIA nampaknya belum puas dengan temuan yang ada dan memutuskan untuk tetap mencari keberadaan Jason yang saat ini sedang dalam perjalanan menuju Moskow. That's the train to Moscow. Where the hell would he go to Moscow? CIA segera meminta bantuan kepolisian Rusia untuk menangkap Jason, yang menjadi pertanyaan mengapa ia ke sana, bukankah Ward sudah mati? Sementara itu di saat yang sama, Deng Ambo terlihat kembali menemui Kirill. Sebelum kasus ini menjeratnya, ia ingin Jason dibunuh lebih dulu. Di sini terungkap fakta bahwa ternyata Kirill bukan sekedar pembunuh bayaran, melainkan agen khusus Rusia yang kebetulan jasanya disewa oleh Deng Ambo. Makanya tak butuh waktu lama baginya untuk bisa mendapatkan informasi mengenai keberadaan targetnya. Sementara itu, Jason sendiri ternyata datang ke Moskow untuk mencari seorang gadis. Sayangnya gadis itu sudah berpindah alamat. Ketika akan pergi dari sana, polisi sudah mulai mengepung lokasi.
Walaupun pundak Jason terkena peluru, setidaknya ia masih berhasil melarikan diri karena Kirill sempat ditahan oleh polisi akibat dikira berandalan, tapi tentu saja begitu ia dibebaskan, pengejaran kembali berlanjut. Sementara itu, luka di pundak Jason harus segera diobati. Maka dari itu, ia segera masuk ke sebuah supermarket untuk mengambil sebotol alkohol. Sayangnya begitu keluar dari toko tersebut, tiba-tiba beberapa polisi sudah bersiap menahannya. Sekalipun berhasil kabur menggunakan taksi curian, keberadaan Jason sudah terbongkar duluan, makanya semua polisi di kota, termasuk beberapa agen khusus Rusia, langsung dikerahkan untuk menangkapnya. Untungnya Jason yang jenius berhasil memanfaatkan berbagai kesempatan untuk menumbangkan mobil musuhnya satu persatu, hingga pada akhirnya ketika Kirill mulai melancarkan serangan, terjadilah pertempuran hebat antara mereka berdua. Setelah melumpuhkan Kirill, Jason bukannya membunuh Kirill, Jason malah membiarkannya hidup karena teringat akan janjinya pada Murray yang melarangnya untuk kembali membunuh. Lagi pula semua kasus ini harusnya sudah berakhir karena kebenaran telah terungkap. Bahkan Deng Ambo berhasil diamankan oleh CIA dibantu kepolisian Interpol. Jason ternyata ngotot datang ke Rusia demi menemui seorang gadis yang tak lain adalah putri Nevsky bernama Irena. Selama ini, kematian Nevsky diberitakan akibat dibunuh oleh istrinya yang kemudian juga mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Walaupun sudah terlambat, Jason ingin menyampaikan fakta bahwa selama ini berita itu tidak benar dan dialah pembunuh utamanya. I killed him. That was my job. Your father was supposed to be alone. You want to know the truth? I'm sorry. Singkat cerita, beberapa waktu kemudian, Jason kembali menghubungi Pam untuk memastikan kalau semua kasusnya sudah berakhir. Pam sendiri berterima kasih karena berkat bantuannya korupsi di internal CIA bisa terbongkar. Sebagai balasannya, Pam bahkan memberitahukan sedikit rahasia mengenai masa lalu Jason yang mungkin sudah ia lupakan, contohnya nama aslinya. No, off the record. David Webb. That's your real name. Get some rest, Pam. You look tired. Dan film pun tamat. Nantikan alur cerita film berikutnya yang tak kalah serunya. Sekian dan terima kasih.